Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Husnul Khotimah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Kali ini kita bertemu dengan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita buka dengan sebuah quote menarik. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Afterhead. Pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan tersebut. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya yang mengacu kepada 3 poin, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas-kelas yang kita ampung? Berikut langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Serta yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Mengenai kebutuhan belajar murid, Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah: pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, kedua, minat murid, serta yang ketiga, profil belajar murid. Kita mulai dari yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Hal yang perlu disadari oleh guru terkait dengan pembelajaran berbasis minat adalah bahwa minat murid dapat dikembangkan. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Ketiga, mengenai profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, atau bahkan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Di antaranya, seorang guru dapat mengamati perilaku muridnya secara langsung, atau guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal muridnya, atau juga seorang guru bisa membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau guru yang sekarang dapat berbicara dengan guru sebelumnya.
Seorang guru juga dapat mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang telah ia lakukan. Atau juga, guru dapat menggunakan berbagai jenis penilaian. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Pertama, berdiferensiasi konten. Kedua, berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga, berdiferensiasi produk. Nah, lantas adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Keterkaitan dengan modul 1.1. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran haruslah berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal tersebut bersesuaian langsung dengan tujuan dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi sesungguhnya, yakninya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Adapun kaitannya dengan modul 1.2, dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memaksimalkan semua perannya, baik itu berkenaan dengan keberpihakan terhadap murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, maupun inovatif. Semuanya haruslah dilaksanakan demi terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Selanjutnya, berkenaan dengan modul 1.3, tentu saja ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi paling efektif dalam mewujudkan visi guru penggerak. Bisa dibilang, ini adalah cara yang efisien. Untuk modul 1.4, mengenai budaya positif, tentu saja perlu dibuat suatu kesepakatan kelas antara murid dan guru agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik dan tidak keluar dari nilai-nilai kebajikan dan budaya positif yang disepakati bersama oleh guru dan juga murid. Itu artinya modul terdahulu berkaitan langsung dengan materi di modul 2.1 ini. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.